Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini Selasa 24 Maret 2026. Karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Dari pesan yang aku sampaikan bisa semuanya resonate, bisa cocok sebagian atau bahkan enggak sama sekali. Jadi jika enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin private reading bisa DM ke Instagram atau chat ke WA, link dan nomornya ada di deskripsi. Oke, yang pertama aku akan menyampaikan pesan malaikat ya, atau panduan dari malaikat penjagamu. Ya, pesannya untuk hari ini adalah detox from the drama. Lepaskan dari drama. Terkadang kita bisa secara sukarela atau nggak sengaja terjebak dalam drama. Pesan ini berbicara tentang keterlibatan dalam gosip, perundungan atau pembulian, mengadu domba atau drama kecil lainnya. Baik itu terkait dengan sekolah, pertemanan, keluarga, atau rekan kerja. Drama dapat mempengaruhi kamu secara langsung atau tidak langsung. Bahkan ketika kamu tidak terlibat langsung, efek domino dari drama dapat mempengaruhi kamu dengan satu atau lain cara. Apapun alasannya atau situasinya, kamu dapat melepaskan diri dari drama tersebut. Tidak akan ada solusi yang jelas dari berdebat, bergosip, atau mencoba membujuk orang lain untuk ikut terlibat dalam drama tersebut. Sebaliknya, pertimbangkan peran kamu dalam drama tersebut dan mulailah memisahkan diri darinya. Jujurlah tentang apakah kamu sedang memicu drama dan memperburuk keadaan, mungkin tanpa menyadarinya. Terkadang terus-menerus membicarakan suatu peristiwa atau situasi membuat kita terikat pada drama, ya, dan mencegah semua orang terlibat untuk belajar, untuk sembuh atau bergerak maju. Mengalihkan perhatian dan upaya kamu ke sesuatu yang lebih konstruktif dapat membantu kamu membebaskan diri dan kembali menjalani hidup kamu. Aktivitas yang bisa kamu lakukan: temukan tempat yang tenang di mana kamu dapat duduk atau berbaring dengan nyaman. Pejamkan mata dan arahkan perhatianmu ke perut dengan meletakkan tanganmu dengan lembut di sana. Tarik nafas dalam-dalam dan rasakan perut kamu naik. Perlahan hembuskan nafas dan perhatikan perut kamu turun. Saat pikiran muncul, lepaskan saja pikiran-pikiran itu. Perhatikan pikiran-pikiran itu datang dan perhatikan pikiran-pikiran itu pergi. Lanjutkan selama 10 tarikan nafas dalam-dalam. Ketika kamu merasakan tubuhmu melambat dalam meditasi, bayangkan para malaikat, pemandu spiritual, dan malaikat agung Raguel duduk melingkar di sekitar kamu. Malaikat agung ini dikaitkan dengan membawa kedamaian dan harmoni dalam persahabatan dan menyembuhkan hubungan apapun yang mungkin menyebabkan kita menderita. Bayangkan dirimu memberikan malaikat agung Raguel sebuah kotak berisi drama kamu. Setelah kamu melakukan ini, perhatikan betapa lebih ringan dan bahagianya perasaan kamu. Percayalah bahwa malaikat agung Raguel akan menyelesaikan situasi ini buat kamu. Bukan lagi tanggung jawab kamu untuk memikirkan atau membicarakannya. Kemudian, katakan pada diri sendiri, saya sekarang terlepas dan bebas untuk melanjutkan dari situasi ini, ya. Lalu untuk mengakhiri meditasi, cukup buka mata kembali, ya. Oke. Next, aku akan menyampaikan pesan spiritual. Oke, play this.
double mission, channeling and uplifting humanity. Oke, pesannya adalah kamu mempunyai misi ganda, yaitu menyalurkan dan mengangkat kemanusiaan. Para Pleiadian adalah sekelompok makhluk bintang yang berdedikasi untuk meningkatkan getaran planet dan berbagi kesadaran baru melalui kreasi dan teknologi. Mereka telah berinkarnasi di bumi sejak hampir awal umat manusia. So, bisa jadi di antara kalian, di antara kita ya, jika memang kamu percaya adanya reinkarnasi ya, mungkin salah satunya adalah para Pleiadian ini ya, yaitu jiwa yang memiliki misi untuk tumbuh di tingkat jiwa dan untuk meningkatkan getaran planet. Jika kamu telah dipanggil untuk menulis, berbicara, atau menyalurkan, ini adalah tanda bagimu untuk terus melakukannya. Pekerjaan kamu adalah berkat ilahi. Jadi, jika di antara kalian merasa terpanggil untuk meningkatkan getaran planet ini dengan menjaga bumi ini, menyampaikan pesan-pesan positif gitu ya, menyadarkan umat manusia. Nah, bisa jadi kita ini seorang Pleiadian ya, yang mana berinkarnasi menjadi manusia gitu ya. Tapi kita bicara secara general aja ya, as a human, kita sebagai manusia, jika kamu terpanggil untuk menjalankan sebuah misi ya, dimana misi itu untuk kebaikan planet ini, meningkatkan getaran planet ini ya, artinya itu memang tugas kamu, panggilan ilahi, dan lanjutkan, teruskan ya. Mungkin kamu menyampaikan pesan dengan membuat video, dengan berbicara ya, speaking, mungkin juga dengan menulis. Nah, itu lanjutkan saja ya. Jadi mungkin kamu sudah mulai menyalurkan sebagian dari pekerjaan ini ke dimensi ketiga ya. Dimensi ketiga itu artinya ya di dunia ini, di dunia nyata ini kamu sudah melakukan itu ya. Terima kasih telah melakukan bagian kamu dalam rencana besar ini. Kehadiran dan cahaya unikmu saat ini memang dibutuhkan. Oke. Next, ada pesan apa lagi ya? Wisdom. Jadi jika kamu sudah sering menyampaikan pesan-pesan yang positif, melakukan kebaikan ya dengan cara kamu sendiri ya, artinya memang kamu sudah terpanggil, jiwamu sudah terpanggil. So, jangan berhenti dengan alasan apapun. Oke. Ini kayaknya pesan buat aku juga ya. Aku tuh tadi sempet kayak males banget gitu ya mau buat video tuh, udah pokoknya bener-bener males lah gitu. Tapi entahlah ya, seperti ada menggerakkan, aduh aku kayaknya nggak bisa skip. Ya, aku harus tetap bikin ini, aku harus melawan kemalasan aku. Nah, akhirnya dapat nih pesan ya. Ketika kamu sudah terpanggil untuk menyampaikan pesan, baik itu berbicara maupun lewat tulisan, jangan berhenti ya. Kayak jadinya aku diingetin lagi. Oke, lalu di sini ada pesan forgiveness. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love ya. Jadi maafkan, ikhlaskan, lepaskan ya. Kita mengetahui bahwa menyimpan dendam hanya akan ngeblok energi atau aliran cinta ya. Jadi yang menghambat aliran cinta, energi cinta datang ke kita tuh sebenarnya diri kita sendiri, karena ada yang keblok ya, dimana kita masih menyimpan dendam, masih menyimpan amarah, belum memaafkan, belum ikhlas. Nah, itu ngeblok energi cinta yang mau datang, ngeblok aliran cinta kasih dari ilahi maupun dari sesama manusia.
Next, kita lanjut dengan bagaimana energimu hari ini. Energimu hari ini. Oke. Ada Death. Aku tarik dulu semua kartunya. Four of Pentacles. Lalu ada Six of Swords. Nine of Wands dan Five of Swords. Nah, di sini dari kartu Death ini aku mendapatkan ada energi zodiak Scorpio ya. Jadi kamu mungkin berzodiak Scorpio atau hari ini berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Scorpio. Nah, dari energi Death ini bukan sesuatu yang buruk ya atau sesuatu yang negatif, justru ini adalah sebuah transformasi atau perubahan ya. Jadi ada banyak perubahan yang kamu lakukan ya, meninggalkan hal-hal buruk, berubah menjadi rebirth gitu, terlahir kembali menjadi sosok yang baru yang lebih baik ya. Ini juga bisa tentang merubah pola-pola lama, cara hidup kamu, lifestyle, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang buruk nih kamu tinggalkan. Nah, ini juga tentang hal-hal yang nggak lagi berguna, nggak lagi mendukung kamu, yang nggak worth it nih kamu selesai, kamu tinggalkan ya, memasuki satu era baru yang lebih positif. Oke. Next, aku dapat energi Four of Pentacle ya. Ada rezeki hari ini, ada income, ada keuangan masuk ya. Walaupun memang tidak terlalu besar, tetapi ini cukup untuk mengcover kebutuhan kamu. Nah, kemudian ada energi Six of Swords ya. Beberapa akan melakukan perjalanan jauh hari ini atau berdealing dengan orang jauh ya, seperti ada kedatangan kerabat atau pasangan yang lagi LDR atau sahabat gitu ya, teman baik, atau bisa juga urusan pekerjaan sih, atau bisa juga kamu ada hubungan LDR yang kamu jalani ya, atau kamu berkenalan dengan orang-orang yang dari jauh ya, di seberang laut gitu ya, entah beda pulau, entah beda negara. Kemudian terkait dengan di sini energi Death sama Six of Swords ya. Finally, kalian berhasil move on ya, dan lepas gitu ya dari sesuatu hal yang menghambat kamu atau hanya membuat kamu stuck gitu. Baik itu berkaitan dengan hubungan, dengan person ya, orang, ataupun sebuah situasi atau peristiwa ya. Next, ada energi Nine of Wands, di mana hari ini kamu akan sangat berhati-hati ketika ingin melangkah, melakukan tindakan, bahkan menyimpulkan, menilai ya. Kamu sangat berhati-hati gitu ya, nggak mau buru-buru. Jadi kamu benar-benar amati, observasi ya, baru kamu memberikan keputusan, memberikan penilaian, memberikan kesimpulan, memberikan pandanganmu. Oke, dan di sini juga aku melihat kamu benar-benar membuat batasan untuk memproteksi energi kamu. Jadi kamu rasa nggak sembarang orang ya boleh masuk ke dalam kehidupan kamu. Nggak sembarang orang akan kamu kasih energi kamu ke mereka. Benar-benar kamu memilih hanya yang positif aja gitu. Next, di sini ada Five of Swords ya. Memang ada kondisi situasi yang melelahkan. Kemudian jika kamu merasa sudah berusaha dan belum ada hasil, ya udah berarti waktunya serahkan semuanya kepada yang di atas ya, lepaskan ke langit, tinggal tunggu hasilnya. Karena jika kamu paksakan, kamu akan lelah luar biasa ya, akan sia-sia. Oke, tapi ini enggak terkait dengan panggilan jiwa ya, berbeda ya. Kalau panggilan jiwa itu kita merasa mendapatkan
misi untuk menjaga planet ini, untuk menjaga kelestariannya, menaikkan vibrasinya. Nah, itu harus terus kita jalankan. Tapi kalau dari Five of Swords ini bedanya, ketika kita menginginkan sesuatu dan sudah memperjuangkannya, ternyata kita udah full maksimal dan belum ada hasil, ya artinya waktunya kita lepaskan dan menunggu, ya. Apapun yang terjadi mesti diterima, karena kalau kita paksakan, kita terus denial, ya begitulah ya, ujung-ujungnya akan lelah sendiri, akan sia-sia gitu loh. Oke, nah kita lanjut dengan apa pesan percintaan untuk hari ini. Oke. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love, ya. Ketika suatu saat kita meninggalkan dunia ini, kita tuh nggak bawa apa-apa, tetapi jiwa kita akan selalu dikenang oleh orang-orang yang kita sayangi. Nah, untuk itu tinggalkan kenangan, memori-memori yang indah ya, dengan pasangan, terutama ya orang-orang yang kita cintai ya, terutama pasangan. Ya simpelnya sih, ibaratnya gini, selama kita masih dikasih nafas ya, ciptakan momen-momen yang indah gitu. Nah, jadinya kan relate sama detox from the drama. Jangan menciptakan drama gitu. Karena waktu itu precious ya, sangat-sangat berharga. Oke, yang terakhir ini, pesan ini bisa menjadi inspirasi kamu, bisa juga sebagai pengingat atau reminder. Oke, pesannya, focusing is key. I can handle I can handle setback and use them to grow. Focusing helps me to achieve everything I desires, ya. Oke. Jadi intinya gini, soalnya tulisannya putih jadi nggak kelihatan ya. Jadi intinya gini, fokus itu adalah kunci ya, dimana kita bisa menghandle, membackup segala sesuatunya ya, dan kita bisa bertumbuh ketika kita fokus, karena dengan fokus itu membantu kita untuk mencapai apapun yang kita inginkan gitu ya. Intinya pesannya tentang fokus ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak video aku, dan aku juga ucapkan terima kasih buat yang sudah mengirimkan super thanks dan juga berbelanja melalui link di produk yang aku sematkan. Jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.